mau kemana? Mau ke Medan? Oh jangan. Di Medan itu makan orang. Di Medan itu orangnya galak-galak. Di Medan itu banyak begal, banyak ini. Nanti orang akan melihat mau kemana? Mau ke Medan. Oh, Medan yang orangnya santun-santun itu ya. Yang kita letak barang di mana-mana yang ngambil ya. Itu suasana itu akan kita rasakan kalau moralitas masyarakat Kota Medan. Jadi kalau negeri itu akan hilang kalau penduduknya sudah hilang akhlak moralnya. Tapi negeri itu ada kalau penduduk itu masih memiliki moral, masih memiliki adab. Karena mereka ini adalah berada di garda terdepan menyelamatkan moral anak-anak kita, maka perhatian terhadap mereka juga harus diberikan perhatian lebih. Terkhusus kepada mereka-mereka yang sudah lama menjadi guru MDTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Dewan. Pada hari ini kembali lagi podcast kita, yaitu DPRD Menyapa. Dan untuk kali ini Sobat Dewan telah hadir bersama saya Shirley Pardede, tepatnya di depan saya. Saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Rudiawan Sitorus MPMI, yang merupakan anggota DPRD Kota Medan fraksi PKS Dapil 1. Nah, untuk hari ini kita seperti biasa akan membahas satu topik yang nanti akan ada beberapa pertanyaan seputar topik yang akan dibahas, yaitu Peraturan Daerah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA. Nah, kira-kira seperti apa pembahasan lebih jelas lagi? Langsung aja kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Dr. Rudiawan Sitorus MPMI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik Pak, ini terima kasih sudah hadir di sini dan kita akan membahas seperti yang tadi Syari sampaikan. Topik kita untuk hari ini adalah tentang Peraturan Daerah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA. Oke, Pak, mungkin untuk di awal, mungkin bisa Bapak jelaskan dulu sebenarnya apa dari MDTA ini Pak? Iya, yang pertama MDTA ini adalah sebagai pendidikan dasar agama bagi anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah, ya khususnya di tingkat dasar. Oleh karena itu, dengan adanya perda ini, maka diharapkan anak-anak yang ada di Kota Medan itu mereka memiliki pemahaman agama yang baik. Tentunya dengan pemahaman agama yang baik, mereka nanti akan memiliki akhlak yang mulia, adab yang baik. Dan kalau orang sudah memiliki adab yang baik, maka Medan ini akan menjadi Medan yang lebih baik lagi. Nah, ternyata Pak, ini mengenai tentang MDTA ini sendiri, ini benar-benar memang ditanggapi serius sekali ya Pak. Buktinya saja sampai dari anggota Dewan juga DPRD Medan dalam hal ini juga sampai mengeluarkan perda ya Pak, yang khusus untuk mengatur tentang MDTA ini. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan nih Pak ke Sobat Dewan gimana Pak mengenai isi dari perda MDTA itu Pak? Ya. Perda MDTA ini memuat beberapa hal ya. Yang pertama tentang izin daripada pendirian daripada MDTA. Tentunya ini berkolerasi atau berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Ya. Kemudian juga memuat tentang bagaimana karakter atau pendidik yang akan menjadi pendidik di MDTA. Tentunya harus jadi contoh ini karena tentang agama. Juga memuat bagaimana juga tentang perhatian muatan daripada isi materi-materi yang akan diajarkan ya di MDTA. Kemudian juga memuat juga di dalamnya tentang kesejahteraan para guru-guru yang mengajar di MDTA, baik itu dari gaji ya, bantuan pemerintah tentang itu, kemudian juga jaminan kesehatannya dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah tentang juga bantuan pemerintah juga tentang perkembangan dari MDTA ini. Ada di dalam
perda ini. Gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya tujuannya adalah dengan adanya perda tadi supaya lebih jelas lagi ya Pak arahnya. Terus juga kalau ada permasalahannya nanti seperti apa sudah ada tertera semua di situ ya Pak ya. Oke. Kalau dalam hal ini Pak untuk MDTA sendiri siapa Pak untuk penyelenggaranya? Iya. Kalau MDTA yang selama ini kan sekolah non formal ya. Benar. Sekolah non formal, jadi ada beberapa hal yang diberikan izin untuk melaksanakannya, baik itu dari pihak sekolah, instansi ya, atau dari masyarakat itu sendiri, dari masyarakat mandiri. Misalnya ada satu tempat yang kemudian mereka buat MDTA di situ juga, karena ini non formal, jadi tidak begitu terikat dengan sebuah instansi tertentu gitu. Oke. Nah, kalau di ini Pak, kita kan memang bisa dibilang ini non formal, ya kan? Nah, tapi kalau untuk masa belajar di MDTA ini sendiri, Pak, ini apa sama Pak dengan sekolah pada umumnya? Apakah hanya pendidikan masuk anak-anak, tapi udah selesai, atau ini sebenarnya memang ada tingkatan dan nanti pada akhirnya akan ada juga yang namanya kelulusan gitu, seperti sekolah pada umumnya Pak, walaupun ini non formal, gimana Pak? Sebagaimana sekolah-sekolah non formal lainnya, maka di perda ini diatur juga masa pendidikannya itu hanya 4 tahun, ya maksimal itu 4 tahun. 4 tahun. Ya, untuk membedakan juga antara formal dan non formal ya. Kalau misalnya SD kan sampai 6 tahun, bisa juga misalnya 2 tahun dan tergantung kebutuhannya. Tapi yang paling penting adalah bahwa pendidikan MDTA ini diharapkan nantinya bisa menjadi sarana untuk semua anak-anak di Kota Medan ini memiliki pendidikan agama yang baik. Maka di perda ini juga kita menyampaikan ke depan ini harusnya sudah mulai diberlakukan ya. Kita dorong terus. Bagaimana anak-anak yang masuk ke SMP ya umat Islam ya, umat Islam masuk ke SMP, dia wajib membawa sertifikat MDTA. Gitu. Itu menjadi syarat wajib untuk dia masuk ke SMP. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya kewajiban itu dia membawa sertifikat MDTA tadi, maka perda ini bisa berlangsung dengan baik. Gitu. Kita nggak bisa pungkiri bahwa pendidikan agama di Kota Medan ini sudah mulai terabaikan. Sehingga munculnya begal, munculnya kekerasan, munculnya macam-macam kejahatan di Kota Medan ini. Kita kalau lihat Kota Medan ini dari luar, tanya tentang Kota Medan yang terkenal kriminalnya. Nah, itu yang kita mau hapus dari Kota Medan. Kalau mereka dengar Kota Medan, yang terkenal adalah Kota Medan itu kota yang penuh dengan adab dan sopan santun. Gitu. Ya, itu yang kita mau ingin. Berarti bisa dibilang Pak, dengan adanya MDTA ini, ya kan, ini sebenarnya harusnya ditanggapi serius ya. Harus ya Pak. Tapi kalau Bapak lihat sendiri sekarang ini seperti apa Pak? Pelaksanaan sejauh ini Pak? Ini yang menjadi evaluasi kita bersama ya, baik di tingkat legislatif, eksekutif ya, yudikatif, bahwa kita harus concern memperhatikan nasib daripada agama anak-anak kita di Kota Medan ini. Tidak akan mungkin ya agama atau pengetahuan agama anak-anak kita di Kota Medan ini akan baik kalau guru-guru MDTA-nya tidak diberikan kesejahteraan. Nah, ini saya banyak kali laporan-laporan guru-guru MDTA yang mereka itu sangat miris sekali ya. Gaji mereka, penghasilan mereka, padahal mereka itu ujung tombak di Kota Medan ini untuk membentuk karakter anak-anak Kota Medan. Saya kalau punya program atau saya diberikan wewenang, saya malah ingin guru MDTA ini gajinya lebih tinggi dari guru SMA. Ya. Sebagaimana di daerah-daerah yang maju ya, negara-negara maju, mereka sangat menghargai sekali guru-guru sekolah-sekolah dasar. Ya, kenapa? Karena mereka bukan hanya mendidik secara materi sekolah, tapi juga mereka
sebagai contoh bagi anak. Nah, itu sangat seru. Iya. Oke Pak, memang ini sangat menarik sekali. Tapi kalau yang Bapak bilang tadi itu saya sangat setuju sekali, karena memang ini kenyataannya seperti itu Pak. Banyak yang menjadi permasalahan. Sebenarnya beberapa yang saya tahu juga permasalahan mengenai tentang kesejahteraan guru tadi. Iya. Padahal kalau memang dilihat itu memang sangat penting sekali kan Pak. Sangat bagaimana penting. peran dari si pengajar di MDTA ini yang yaitu dengan permasalahan medan seperti yang sekarang ini kan Pak. Itu dia. Nah tapi Pak, seperti yang kita tahu kan kalau untuk perda dari MDTA ini sebenarnya sudah berapa kali revisi ya Pak? Saya sampai ada berapa kali revisi ya Pak? Ada 2 atau 3 kali revisi ya. Dan ini mungkin kita akan revisi lagi nih. Oh, akan kemungkinan direvisi lagi. Karena banyak masukan-masukan juga untuk mensempurnakan perda ini. Dan kita ingin bahwa perda MDTA ini betul-betul perda yang akan membuat perubahan di Kota Medan ini. Khususnya masalah moral anak-anak kita. Kita takut anak kita nggak sukses di bidang ekonomi, di bidang segala macam. Padahal ketika mereka tidak baik moralnya, maka mereka akan menjadi orang yang tidak baik juga ke depan. Gitu. Coba bayangkan misalnya kalau dia jadi pemimpin, jadi apapun yang dia miliki nanti di masa depannya, tapi pengetahuan agamanya, moralnya rendah, akhirnya dia menjadi problem di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Syarif pengen nanggapin yang tentang soal revisi tadi nih Pak. Jadi kan seperti yang kita ketahui kalau Perda Kota Medan nomor 5 tahun 2014 itu tentang wajib belajar madrasah diniyah takmiliyah awaliyah. Ini udah disahkan sejak dari 9 tahun yang lalu ya Pak ya. Yang kemudian direvisi itu karena salah satu pasalnya yang di dalam perda ini tentang bertentangan dengan Permendikbud. Itu di tahun 2014 tentang syarat masuk SMP. Seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan. Mungkin Bapak bisa jelaskan lagi Pak, sebenarnya memang apakah itu menjadi keharusan? Memang ini kalau peraturan ini, perda ini tidak diikat ya. Memang ada peraturan dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kalau kita tidak punya kebijakan lokal, ya, ini kan ada kebijakan lokal. Seperti beberapa daerah juga dari peraturan pemerintahnya itu ada, tapi mereka buat kebijakan lokal sendiri. Mereka buat kebijakan yang itu bisa mensupport daripada perda ini. Ya. Walaupun memang syarat untuk masuk SMP itu tidak pernah tercantum ya di pemerintahan pusat ya syarat itu. Tapi kita bisa buat ini bagian daripada kekayaan lokal kita di Indonesia, di Medan ini. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, akhirnya masyarakat Kota Medan ini akan berbondong-bondong memasukkan anaknya ke MDTA. Itu yang saya sekarang ini lihat, banyak orang tua yang tidak lagi memandang MDTA ini sesuatu yang sangat penting. Ya, saya alumni MDTA. Ya. Dan saya tahu ilmu agama itu, dan sekarang masih saya ingat karena saya dulu di MDTA. Hafalan Quran saya, hafalan hadis saya yang masih melekat sampai sekarang ini, saya bawa ngisi ceramah di mana-mana. Itu yang saya dapatkan di MDTA. Kenapa? Karena itu masa-masa emas di mana anak-anak itu gampang dibentuk. Dan masa-masa emas ketika anak-anak itu gampang dibentuk, tapi kemudian dia menemukan lingkungan yang tidak baik, guru yang mungkin tidak mengajarkan agama dan seterusnya, kita kehilangan itu. Akhirnya masyarakat kehilangan kesempatan emas untuk memasukkan format agama pada anak-anak. Caranya bagaimana? Caranya memang harus sedikit dipaksa untuk mereka. Karena kan memang kenyataannya sekarang ini untuk masuk ke SMP aja tidak ada kan Pak untuk diminta tidak berjalan. Tidak berjalan. Nah itu dia. Jadi apa yang dilakukan gitu seperti dalam perda itu yang bisa mengikat sehingga menjadi keharusan untuk bisa, ya memang harus nih MDTA menjadi satu keharusan sebelum si anak ini masuk ke SMP. Gimana Pak? Iya. Apa efeknya dari tidak jalannya usulan perda itu sekarang ini? Efeknya adalah MDTA sepi. Sekarang ini MDTA sunyi. Walaupun ada program maghrib mengaji, itu hanya sekedar mengaji Quran. Tapi MDTA ini
muatan-muatan materinya itu sangat luar biasa. Di sana ada akidah, ada akhlak, ada Quran, ada hadis, ada tarikh, ada fikih dasar. Jadi betul-betul anak-anak itu sejak dini, walaupun dia nggak di pesantren, tapi dia dapat ilmu-ilmu tentang pesantren dasar. Nah, sehingga nanti mereka berkembang ke depan mau jadi apapun mereka. Wah, misalnya mereka terjerumus ke dunia hitam, ya jadi bandar narkoba atau apa, itu masih ada memori mereka dulu ketika mereka di MDTA. Astagfirullah, mereka tobat, ada jalannya gitu. Kenapa? Ada ingatan memori mereka ketika mereka belajar ngaji. Tapi kalau enggak, kosong, kemana mereka mau kembali? Yeah. Saya menemukan banyak orang-orang yang dulunya terjebak ke dunia hitam ya. Kenapa bang kok bisa balik lagi sekarang tobat? Iya, saya teringat masa-masa kecil waktu sekolah madrasah dulu. Nah itu menjadi memori yang sangat manis ya. Karena yang seperti Bapak bilang itu lagi di masa emas ya Pak. Umur mereka masih 4 tahun, jadi emang masih lebih ingatan lebih ini ya Pak ya. Nah lagi fresh gitu ya. Siapa yang tidak menggunakan masa emas itu, ya, anak-anak kita ini, maka kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Ya, tentu kita nggak bisa memungkiri perilaku kita seperti ini, sikap kita seperti ini. Itu sangat tergantung masa 0 sampai 8 tahun yang kita lewati dulu, ya kan? Iya sih. Berarti Pak dalam artian dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, ini masih gampang dong ya Pak ya, karena memang belum ada menjadi suatu kewajiban kalau si anak yang si SD tadi untuk masuk SMP harus MDTA, benar ya Pak? Apa artinya ini juga nanti ke depannya bakal jadi suatu kewajiban nggak Pak? Kalau SD itu harus mereka formal, terus juga mereka harus mengambil informal untuk MDTA, gimana Pak? Saya sangat mendukung kalau misalnya apakah formatnya nanti apa ya yang kita buat nanti. Apakah tetap memakai sertifikat atau apa? Apapun itu, saya sangat setuju nanti kalau di perda yang nanti akan direvisi lagi itu memuat format bagaimana caranya supaya masyarakat Kota Medan, ya anak-anaknya itu semuanya itu merasakan MDTA. Nah, rugi kalau kita nggak merasakan MDTA. Ya, kenapa? Karena itu pendidikan yang yang harus kita miliki. Kalau di Aceh itu mereka punya daya. Ya. Jadi semua anak-anak orang Aceh itu pasti akan merasakan mengecap pendidikan agama sejak usia dini, karena mereka daya di mana-mana. Gitu. Nah kita ini yang terjadi sekarang ini, kita nggak punya daya di di Medan ini, maka semidayah lah. Dengan MDTA ini ya. Nah itu sudah sangat mumpuni untuk kita miliki. Untuk Medan lebih berkah. Untuk Medan udah berkah ini. Udah, tapi lebih berkah lagi ya. Oke Pak. Berarti bisa dibilang belum tahu ya Pak masalah tentang kedepannya wajib atau enggaknya. Keinginannya pengen seperti itu. Kalau saya pribadi dan juga kawan-kawan di fraksi PKS sangat mendukung kalau itu menjadi wajib. Tidak boleh masuk SMP kalau tidak memiliki sertifikat MDTA, sehingga anak-anak kita mau tidak mau mereka biar mereka terpaksa nggak apa-apa, tapi suatu saat nanti mereka akan merasakan begitu manfaatnya sekolah di MDTA. Nah tapi Pak kalau misalnya nih udah lewat masanya si SMP SMA udah kuliah tapi pengen gitu loh, karena emang dulu belum pernah ngerasa itu pendidikan MDTA itu seperti apa. Nah itu gimana Pak? Apa masih bisa? Iya. Karena ini adalah pendidikan dasar yang layak dimiliki oleh siapapun umat Islam, sangat bisa ya. Bisa juga nanti karena non formal ya, pendidikan non formal itu maka siapapun bisa ikut di dalamnya tanpa terikat usia. Nah, gitu. Iya benar. Oke. Berarti masih bisa ya Pak ya. Iya. Mau belajar udah pernah? Dulu pernah Pak, saya beneran SD udah.
Dekat rumah. Pernah MDTA dulu? Iya dulu Pak. Produk-produk MDTA orang-orang sukses. Masya Allah. Baik Pak, ini sangat menarik sekali Pak. Nanti kita bakal lanjutkan lagi ngobrolannya Pak. Tapi yang pasti ini kita kasih tahu dulu nih Pak, untuk Sobat Dewan tentang program kita itu DPRD Menyapa, bisa langsung aja cek ya di YouTube kita, yaitu Sekretariat DPRD Medan, atau juga Instagramnya @humasdprd Kota Medan, atau juga di fanpage-nya itu Sekretariat DPRD Medan, dan satu lagi ada website, cek aja di dprd.pemkomedan.co.id. Nah itu dia. Dan nanti kita bakal balik lagi, Sobat Dewan, jangan kemana-mana, di DPRD Menyapa. Kita masih di DPRD Menyapa dan pastinya kita masih bersama dengan anggota DPRD Kota Medan, fraksi PKS Dapil 1, Bapak Dr. Rudiawan Sitorus MPMI. Masih semangat ya Pak? Masih semangat. Masih semangat. Dan yang pasti Pak, kita masih tetap ya Pak membahas tentang topik kita hari ini adalah Peraturan Daerah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA. Kalau tadi kita ngomong udah serius tentang perda seperti apa dari MDTA. Nah sekarang saya punya pertanyaan nih buat Bapak. Ada 4 pertanyaan, tapi saya minta Bapak untuk menjawab dengan cepat. Iya. Oke Pak, jadi kita nggak pakai mikir nih, langsung ya. Tentang keseharian Bapak juga. Oke, pertanyaan pertama Pak, apa kegiatan yang sering Bapak lakukan ketika sedang tidak bekerja? Saya dakwah bersama juga anak-anak ya, family time bersama anak-anak. Oke, nggak jauh-jauh ya Pak, dakwah. Baik. Selanjutnya, alangkah indahnya kalau tinggal di Medan ini jika Medan ini rapi, teratur, dan ramah-ramah. Ramah-ramah orang ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya, sebutkan satu kalimat yang Medan kali. Medan kali ya. Yang Medan kali ya, atau mau apa? Slogan boleh Pak, boleh, atau mungkin seperti makanan boleh, atau sedap apa? Kali bah. Oke, itu dia ya. Iya, betul. Nah yang terakhir Pak, jika Bapak tidak terjun di dunia politik, Bapak Saya tetap menjadi seorang dai ya, seorang pendakwah. Sebagaimana sebelumnya saya juga adalah seorang pendakwah sebelum jadi anggota dewan, dan sampai sekarang walaupun jadi anggota dewan saya tetap juga dakwah di tengah-tengah masyarakat. Oke. Berarti Bapak yang dulu, sebelum, dan sesudah sama. Masih tetap sama ya? Masih tetap sama. Bagus Pak. Jadi kayak ini Pak ya, aku masih seperti yang dulu ya Pak. Masih seperti yang dulu. Baik Pak. Itu tadi kita udah jawab cepat ya Pak ya. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi untuk pembahasan tentang topik kita ya Pak. Siap. Baik Sobat Dewan, sekarang kita bakal serius lagi tapi nggak serius sekali ya. Oke Pak, seperti yang kita bahas tadi di awal Pak. Ini kan sebenarnya kalau dalam pasal 23 ayat 1 di perda tersebut itu kan sudah dibilang kalau siswa SD itu muslim ya, wajib mencantumkan ijazah MDTA ya kan Pak. Tapi kalau misalnya Pak ternyata tidak memiliki biaya untuk mengikuti ini seperti apa Pak? Ya baik, di dalam perda ini juga diatur ya bagaimana pemerintah Kota Medan itu juga terlibat dan mensupport, salah satunya adalah mensupport tentang bantuan dana ya. Jadi maka bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah SPP MDTA, maka bisa dibantu oleh Pemko Medan. Jadi nanti didata oleh Pemko Medan siapa-siapa yang tidak mampu, kemudian nanti digratiskan untuk masuk MDTA. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Dan tentunya ini berada di badan anggaran. Kebetulan saya di badan anggaran, harus ada anggaran yang kita berikan kepada MDTA, siswa-siswa MDTA yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Bentuknya mungkin beasiswa bagi mereka yang tidak mampu. Gitu.
Oke. Tapi Pak, memang kalau sebelumnya ini memang sudah ada seperti itu, apa sudah berjalan Pak? Atau masih akan diajukan? Ya, selama ini masih belum. Ya, bantuan-bantuan yang ada di Pemko Medan itu sifatnya kepada instansi. Ya. Oke. Tentunya juga ada beberapa bantuan-bantuan beasiswa juga kepada beberapa siswa yang tidak mampu juga tetap berjalan. Tapi kita inginkan sebagaimana juga BPJS gratis yang sudah kita berikan kepada masyarakat Kota Medan, maka pendidikan gratis juga akan kita berikan juga kepada masyarakat Kota Medan. Karena ada dua yang sangat esensial yang harus dimiliki oleh masyarakat Kota Medan, dan itu juga menjadi tanggung jawab Pemko Medan, kesehatan dan pendidikan. Gitu. Karena memang itu hal yang sangat penting ya Pak. Yang sangat dasar, yang sangat penting. Sangat penting sekali. Tapi Pak, ini menarik ya kalau buat saya ya, mengenai tentang bagaimana peran dari Pemko Medan sendiri untuk bagaimana mensupport tentang biaya ya Pak ya. Nah ini juga Pak, MDTA ini kan bisa dibilang pendidikan non formal Pak. Nah kalau bicara tentang honor dari para gurunya atau dari para pengajarnya itu seperti apa? Mungkin kalau misalnya kayak yang emang pendidikan formal sudah jelas, nanti mungkin ada setelah selesai masa pensiun, ada dana pensiun. Nah kalau yang dari mereka para guru honor MDTA itu seperti apa Pak? Ya inilah dia, karena dia adalah pendidikan non formal, tentunya nasib daripada guru-guru MDTA ini hampir semuanya berada di ujung tanduk. Ya, mereka penghasilannya sangat kecil, tapi mereka harus meluangkan waktu mereka untuk mendidik anak-anak, mengajarkan agama. Maka saya sering mengulangi di beberapa pertemuan-pertemuan dengan Banggar, kemudian dengan beberapa pertemuan di RDP dan seterusnya. Tolong gaji daripada guru-guru MDTA ini diperhatikan. Jadi mereka ini penyelamat moral masyarakat Pemko Medan. Karena mereka ini adalah berada di garda terdepan menyelamatkan moral anak-anak kita, maka perhatian terhadap mereka juga harus diberikan perhatian lebih, terkhusus kepada mereka-mereka yang sudah lama menjadi guru MDTA. Murid-muridnya sudah ada yang jadi anggota dewan, sudah ada yang jadi kadis, ada yang jadi menteri dan segala macamnya, presiden bahkan. Tapi gurunya masih berada di MDTA. Nah, ini harus kita perhatikan. Saya selaku alumni MDTA juga ya, saya juga sangat prihatin kepada nasib-nasib guru-guru MDTA. Gitu. Jadi Pak, kalau seperti hal ini apa yang bisa dilakukan Pak? Karena kan gini, perda sudah dilakukan gitu, misalnya nanti disahkan, terus nanti untuk pelaksanaannya, terus juga pengawasannya seperti apa, supaya dengan harapan apa yang seperti Bapak bilang tadi tuh, adanya perhatian khusus ke yang masalah honor guru tadi tuh emang benar-benar bisa terrealisasi Pak. Iya, sebagaimana fungsi dewan ya di budgeting, kita coba akan perjuangkan di badan anggaran bahwa anggaran untuk pendidikan MDTA ini itu kita akan berikan anggaran yang mungkin porsinya agak besar ya, karena ini menyelamatkan moral anak kita dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari berbagai macam. Jadi ini di budgeting ini nanti kita coba gulirkan anggaran ini dengan jumlah yang sangat signifikan untuk memajukan MDTA. Yang kedua, di Dewan juga ada fungsi legislasi sudah dilakukan, yaitu tentang perda ini. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi controlling. Kita mengawasi bagaimana perda ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Perda di Kota Medan ini sangat banyak, tapi kalau controllingnya kurang, ya kita kurang mengawasi, kurang kemudian melihat ke lapangan apa yang terjadi. Nah, ini menguap begitu saja perda-perda yang ada tanpa bekas gitu ya. Nah, maka kita ingin khususnya ya saya di fraksi PKS yang konsentrasinya salah satunya tentang keagamaan, ya, maka kita sangat ingin perda ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun nanti ada revisi yang membuat MDTA ini bisa berjalan dengan baik di Kota Medan ini. Gitu. Ya berarti bisa dibilang kalau dari Bapak pribadi lah. Ini saya pengen tanya nih, kira-kira kalau Bapak akan melakukan apa Pak untuk controlling tadi? Ya, saya menyerap ya
beberapa kali pertemuan, kebetulan saya sangat intens bertemu dengan guru-guru MDTA gitu. Ada yang sampai sekarang masih melapor ke saya itu, Ustadz tolong perhatikan nasib kami yang sudah tua-tua ini. Kami guru MDTA dari kami masih muda sampai kami tua begini, dan sebentar lagi kami pensiun tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Bagaimana nasib kami? Maka saya katakan bahwa saya akan perjuangkan bagaimana guru-guru MDTA ini, khususnya yang sudah di usia senja, usia tua, itu dapat apakah pesangon, apakah dapat penghargaan, perhatian dari Pemko Medan, sehingga jasa-jasa mereka yang sangat luar biasa untuk Pemko Medan ini bisa kita hargai dengan sebaik-baik. Sebaik-baik sebuah bangsa adalah mereka yang menghargai para pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan. Mudah-mudahan ya Pak, dengan apa yang tadi Bapak sampaikan gitu kan, apalagi Bapak karena memang sering ketemu dengan para guru dari MDTA, jadi kan bisa dibilang kayak mereka menyuarakan apa sih keinginannya, dan Bapak juga dengan kedudukan Bapak sekarang ini juga bisa membantu untuk mewujudkan itu, ya kan Pak? Insya Allah. Nah, jadi Pak ini satu hal lagi yang pengen saya tanya, ini yang terakhir gitu Pak. Kira-kira dengan yang tadi kita bahas tadi Pak, ada nggak estimasi dari Perda yang nanti bakal direvisi mengenai MDTA ini benar-benar akan terlaksana? Kapan Pak? Iya. Kita inginkan memang ini sudah 2023 akhir, mungkin nanti 2024 kita akan mengajak fraksi-fraksi lain untuk kembali melirik Perda MDTA ini. Ayo kita sempurnakan, kita rampungkan mana-mana yang mungkin selama ini jadi keluhan-keluhan guru-guru MDTA, itu kemudian kita tuangkan dalam Perda ini. Kita menyerap sebanyak-banyaknya masukan-masukan dari guru MDTA, dari ulama-ulama kita, dari para tokoh-tokoh kita, para ahli kita yang ada di Kota Medan ini tentang MDTA ini, sehingga itu nanti jadi revisi yang baik, sehingga tentunya MDTA ini nanti kalau nanti kemudian direvisi dan dijalankan, Perda ini bisa membuat masyarakat Kota Medan menjadi masyarakat yang memiliki moral yang sangat tinggi, ya. Karena ada sebuah ungkapan syair, apabila di sebuah negeri itu hilang akhlaknya, hilang adatnya, maka negeri itu sudah lama hilang. Jadi kalau negeri itu akan hilang kalau penduduknya sudah hilang akhlak moralnya. Tapi negeri itu ada kalau penduduk itu masih memiliki moral, masih memiliki adat. Ya. Tapi mudah-mudahan ya Pak, kita masih punya yang seperti itu ya. Sehingga nanti di luar sana mau kemana? Mau ke Medan? Oh jangan. Di Medan itu makan orang. Di Medan itu orangnya galak-galak. Di Medan itu banyak begal, banyak ini. Nanti orang akan melihat, mau kemana? Mau ke Medan. Oh, Medan yang orangnya santun-santun itu ya. Yang kita letak barang di mana-mana yang ngambil ya. Itu suasana itu akan kita rasakan kalau moralitas masyarakat Medan. Ini kan kita banyak kali istilahnya, ada becak hantu lah. Ya, iya benar-benar. Istilah yang jelek-jelek ada di Medan ini. Itu yang kita ngeri kan. Iya benar-benar. Supaya ini diperbaiki lah. Diperbaiki, dan salah satu cara untuk memperbaikinya yaitu dengan tadi ya Pak ya. Pendidikan agama. Dengan memulai yang tadi dari sejak dini di umur 4 tahun udah bisa mengikuti MDTA untuk anak-anak ya Pak ya. Bukan usia 4 tahun. Pendidikannya selama 4 tahun. Pendidikannya selama 4 tahun. Itu tentu di usia dasar ya, usia 7, 8 sampai usia SD. Sampai SD ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat yang sudah dewasa pun kalau mau ikutan juga nggak ada yang masalah. Belum pernah MDTA bisa masuk untuk belajar. Ini mungkin ada yang belum pernah sih. Iya. Oke deh Pak. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita untuk hari ini adalah yang tadi intinya adalah memang MDTA ini sebaiknya dimulai sejak dari di sini ya Pak ya. Untuk bagaimana caranya supaya membantu untuk pembentukan mental atau akhlak anak ini ya Pak ya. Baik. Oke, mungkin untuk terakhir nih dari Bapak, apa
apa yang Bapak harapkan dengan adanya perda ini nanti ke depannya, Pak? Ya, tentunya dengan adanya perda ini ke depan, kita berharap Pemko Medan, yuk kita mulai menata masyarakat Kota Medan ini dengan memperbaiki sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusianya dimulai dari pendidikan agamanya, ya, pendidikan sains dan teknologinya dan seterusnya. Sehingga apabila Medan memiliki SDM unggul baik dari sisi keimanan, keilmuan, skill, maka Medan ini ke depan menjadi kota nomor 1 yang paling maju di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Wow. Berawal dari sumber daya manusianya. Gitu. Kalau terhadap dunia politik, Pak? Gimana? Kalau terhadap dunia politik bagaimana? Dunia politik tentunya akan lebih adem. Oke. Tidak ada cebong kampret, tidak ada lagi istilah-istilah yang jelek-jelek karena masing-masing sudah memiliki moral yang baik gitu. Ya, itu dia. Tetap ada hubungannya ya, Pak. Bagaimana caranya supaya bisa berpolitik yang cerdas? Yang cerdas, yang adem, yang ayam, yang riang gembira. Betul sih, luar biasa. Ini seru kali untuk pembahasan kita ya Pak ya. Oke Pak, tapi yang pasti udah selesai nih untuk kita obrolan hari ini di podcast kita siap. Pak. Nggak terasa ya Pak? Nggak terasa ya. Ini obrolan ini macam obrolan dulu saya pengantin baru ya. Iya. Tiba-tiba udah pagi. Iya oke Pak. Tapi makasih banyak buat narasumber kita pastinya Bapak Dr. Rudiawan Sitorus MPMI, yaitu anggota DPRD Kota Medan fraksi PKS Dapil 1 yang sudah hadir di podcast DPRD Menyapa. Yang pasti Sobat Dewan, untuk hari ini kita udahan dulu. Tapi kalau mau tahu nih tentang podcast kita hari ini, bisa langsung cek aja di YouTube kita, yaitu Sekretariat DPRD Medan, atau juga Instagram di @humasdprd Kota Medan, atau juga di fanpage bisa di Sekretariat DPRD Medan, dan website kita di dprd.pemkomedan.go.id. Ya sudah, kalau gitu kita harus sudahan dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast DPRD Menyapa berikutnya. Terima kasih Sobat Dewan, terima kasih juga buat Bapak. Sama-sama. Kita pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Pardede, pamit. Sampai jumpa.